kejadian ini kayaknya nggak layak tayang, nggak usah deh, nggak usah. Tayangin aja Nggak layak tayang kan ini kan salah satu cerita di dunia film itu, meskipun Pak Anam bukan pelajar lagi ya. Oh, masih pelajar apa? Sudah. Sebagai manusia itu kita masyarakat pembelajar, tetap belajar Oh, dong. iya. Saya juga tetap belajar. Meskipun umurnya berbeda ya, Pak. Saya masih muda, 20 tahun ya. Ya. Wah, pada nggak percaya. Hai semua, kembali lagi bersama aku Wijayu di BBM Podcast. Nah, kali ini rada mendung ya, jadi kan rada dingin gimana gitu. Nah, kali ini tuh kalau boleh tahu nih, pasti kalian pada penasaran kan? Nah, ini tuh aku mau ngapain sih di sini, kita mau ngapain? Nah, film-film yang ada di Indonesia tuh banyak banget loh teman-teman. Nah, salah satunya itu tuh film-film yang karya-karya anak bangsa. Aku juga salah satu penikmat dari film-film anak-anak bangsa. Nah, kali ini kita akan membahas dunia film bersama Bapak Khairul Anam sebagai Ketua Jurusan Broadcasting dan Televisi SMK Muhammadiyah Satu Yogyakarta. Halo Pak Anam. Halo Mbak Wiji. Aduh, dingin banget ya Pak di sini. Iya dingin, saya barusan aja landing di Jogja. Wah, kita panggil di sini mengganggu waktunya Pak Anam dong berarti. Gak apa-apa, ntar dulu. Tapi emang gak ada bintang tamu yang lain apa? Cancel apa gimana? Sebenarnya itu ada Pak, cuma kayak kita tuh tertarik aja buat undang Pak Anam di sini. Ya kayak nggak ada yang lain. Mas Hanung gimana? Kayak tadi di papan schedule jadwal itu ada Mas Hanung Bramantyo, terus yang Tili itu Butejo juga. Kayaknya ada tuh. Emang cancel atau gimana? Iya, emang karena susah mengganggu waktunya ya Pak. Jadinya kita mengganggu waktunya Pak Anam aja. Wah, emang budget, kalau bilang budget kan bilang aman. Wah, itu nanti gitu. di belakang aja ya Pak. Oh iya. Nah, Pak Anam ini kan ketua jurusan broadcasting nih Pak. Iya, ya. Kita anak broadcasting tuh pulang malam-malam. Itu dari anak-anak lain itu ngapain aja sih Pak? Pulang kok malam-malam. Kata siapa pulang malam? Itu ada yang ngomongin gitu Pak. Lah ini kita syuting jam berapa ini? Siap. Siang ya? Nggak malam ya ini? Enggak. Ya bisa jadi pulangnya malam. Jadi gini, kenapa sih pulang malam? Ya karena memang ya dalam produksi di bidang audiovisual kadang kan kita harus mempersiapkan dari praproduksinya seperti apa, konsepnya seperti apa, kemudian syutingnya kalau pas hari itu juga, kemudian bisa langsung post pro-nya, editingnya. Nah bisa jadi karena ya seperti apa ya, post production kan harus editing dan lain sebagainya, seperti set juga ini kan harus menyiapkan, apalagi kita studionya Dingin banget nih Pak. dingin. Iya nih, dingin ya. Padahal lightingnya udah banyak banget ini. Iya, tapi tetap aja dingin ya Iya, Pak. jadi kan harus membereskan, kemudian set bongkar, ada desainer set dan lain sebagainya. Itu kenapa bisa produksi sampai jam sebenarnya nggak malam banget sih. Kadang kita selesai jam 5 ya, jam 5 sore, kemudian beres-beres semuanya. Kemudian jelas kita sholat maghrib berjamaah dulu. Biasanya kan ada yang teman-teman yang mimpin nih dari teman-teman itu. Baru closing, baru pulang. Nah itu, apalagi saya juga jauh kan dari studio sini. Gitu sih Mbak Wiji. Iya juga kan kita banyak banget kegiatannya ya Pak. Iya gitu ya. Iya. Itu tuh memang kita tuh udah terlatih pulang malam itu udah biasa anak broadcasting mah. Iya jangan dibiasain juga, nggak enak. Nggak enak sama yang lain. Ya nggak apa-apa Pak. Kita Oh, denger ya? Ini denger ya? Wah denger. Yang ini dikat ya? Yang ini dikat. Wah jangan dong, jangan. Nah Pak Anam ini dunia film tuh udah biasa ya Pak menurut Pak Anam itu. Memang udah dari dulu udah kenal sama dunia film, televisi itu udah biasa ya Pak. Enggak. Wah kok gitu Pak? Jangan gitu dong Pak. Enggak, basic saya memang di televisi ya, di televisi, tapi televisi itu kan ada ranahnya umum, dia ada konten edukasi ya, informasi juga di dalamnya, edukasi informasi, kemudian apa? Entertainment. Iya. Nah, entertainment kan di situ ada film. Nah, kita produk itu, tapi basically memang saya di TV bagian newsnya, informasinya kayak gitu. Tapi ya beberapa kali ya juga saya syuting untuk beberapa film juga, apalagi yang teman-teman di broadcasting ini juga kan beberapa produksi juga kan. Iya. Film apa itu Pak? Kok kayaknya Ya banyak, dari kita berdiri 2018 ada sekitar ya 5 ada sekitar 20-an sampai 30 judul film pendek loh ya. Tapi kalau karya lain jelas ada sekitar ya ratus lebih. Keren banget ya Pak ternyata. Wah berarti Pak Anam ini memang kalau dunia televisi itu udah biasa juga, dunia film juga udah biasa ya Pak.
70-30% sih. Wah, tapi Sekitar emang itu. basicnya di televisi ya, Basic Pak. televisi. Karena memang satu kesatuannya, makanya jurusan kita kan broadcasting dan filman, tapi konsentrasinya produksi dan siaran program televisi. Walaupun bolehlah ya itu tadi makanya aplikasinya 70-30% tuh. Oh, gitu ya, Pak. 70 televisi, 30 Film. film kayak gitu. Memang film-film di Indonesia ini banyak banget ya, Pak. Udah dari berbagai genre itu banyak banget ya, Pak. Apalagi karya-karya pelajar Jogja. Nah, menarik bukan, Pak? Karya pelajar Jogja. Berarti SMK Broadcast masuk juga, Pak, ini karya-karyanya. Iya. SMK Broadcastingnya salah satunya ya kamu ini kan, kamu beberapa kali ikut produksi kan? Kayak enggak tahu, Pak, enggak bisa kehitung. Oh nggak bisa gitu. Sombong amat. Enggak gitu, Pak. Iya, memang ini ya pelajar Jogja Broadcasting ya. Nah ini juga agak paradoks juga. Paradoks itu apa ya? Aduh, Ya agak-agak ini ya. Ada coba kamu kalau riset di artikel itu kan ada di tahun 2019 atau apa itu? Atau 2020 kalau nggak salah. Jurusan broadcasting kan di Yogyakarta hanya 2 loh. wah, doang loh, Ya, guys. broadcasting TV-nya di sini SMK MUI sama broadcasting radio di Putratama. Tapi ketika tahun 2002 terakhir ini memang perkembangan kurikulum merdeka kan, jadinya yang multimedia itu dipindah mau dia move ke animasi, DKV atau ke broadcasting tuh tinggal milih itu. Makanya di Jogja juga bermunculan yang broadcasting. Walaupun memang sebenarnya ya semua sama sih dari multimedia broadcasting, walaupun ya di penerapan jelas broadcasting film yang paling unggul tentang konsentrasinya itu. Nah, kemudian jelas karya-karyanya ini yang paling ini juga dipertanyakan. Saya ingat ketika 2019 atau 2020 udah masuk belum ya? Belum. Udah masuk. Udah masuk. Wiji 2021. Wiji kelas berapa sih ini? Kelas 11. Kelas Tetap aja lupa. Bukannya kelas 10 ya? Oh, iya. Jangan gitu dong, Pak. Oh, bentar lagi TKL. Iya, bentar lagi TKL. TKL. Oke. Ya, ada penggantinya nggak ini? Nanti di belakang kru ini yang akan menggantikan. Iya. Jadi ada waktu itu di UGM ya, saya kajian media budaya di sana, kita di-invite, ada penelitian bahwa dengan banyaknya festival-festival di Jogja pelajar khususnya atau umum deh, ternyata karya pelajar Jogja juga di situ sangat minim. Udah sekolahnya broadcasting minim, ya. Karyanya minim. Karya oke sih saya Oke. kira. Karya oke, tapi prestasinya minim waktu itu. Waktu itu ya. Makanya ketika saya pertanyakan, kebetulan ya penelitian juga teman saya juga sih, Iya, filmmaker di sana. bestie ya. Iya. Itu juga saya patut pertanyaan, ini kok bisa kayak gitu. Akhirnya ya adanya jurusan ini untuk menantang seperti itu. Makanya kan kita di broadcasting Tertantang ya, Pak. tertantang, Untuk kita mengas- produksi terus. Makanya tadi pulang malam terus. Iya itu. Hasilnya apa? Ya kita prestasi Banyak. banyak ya. Contohnya udah apa jawab, tuh, Pak? udah jawab. Contohnya apa itu, Pak? Yang apa dulu? Ya, Film ya? Oh, film. pendek. Kan film pendek juga dibagi juga, ada dokumenter juga ya. Dokumenter walaupun itu dalam ranahnya di televisi, tapi nggak apa-apa, itu juga bagian dari film juga ya. Ya ada dokumenter waktu itu ya, pandemi Covid kita malah produktif banget. Minuman sampah, kemudian ada juga di antara 3 dan 4, maafkan ayah, selendang yang ke Yang Surabaya. bestseller ya. Oh, bestseller iya. Iya. Iya itu ini masih proses. Ini tayang kapan sih? Wah, ini tayangnya. Wah, ini tayang apa nih? Oh, tayang nanti. Sekarang nanti. Keren banget. Itu ya selendang juga itu kan fenomenal juga, yang kalau kalian ngevote itu nanti akan tayang di Genflix ya, setara dengan Iya. Netflix tuh Wah, kayaknya. keren banget tuh. Nah, itu kan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ya kenapa kok bisa seperti itu? Apalagi banyaknya festival-festival di Jogja seperti FFPJ, Festival Film Pelajar Iya. Jogja, itu Mas Tommy. Halo, kalau melihat ini Mas Tommy. Terus juga ada FFD yang memang itu Iya. secara umum ya. Kemudian ada juga Jogja Netpark Asian Festival yang itu worldwide banget ya. Kemudian ada yang lain juga. Ini saking banyaknya. Tapi kenapa ya karya-karya pelajar Jogja itu, pelajar ya khususnya. Iya. Saya kira kalau yang kampus-kampus ya oke lah, tapi pelajar itu yang menjadi pertanyaan sih. Makanya kita hadir di sini. Iya, Wih. kita hadir di sini untuk menghasilkan karya. Karya ya, Pak. prestasi itu. Karya-karya film di Indonesia itu tak kalah keren ya, Pak, dengan karya-karya mahasiswa pelajar-pelajar Jogja. Itu banyak banget karya-karyanya. Pak Anam itu kalau misalnya karya pelajar itu
kalau Pak Anam kan ada orang-orang nih Pak, pelajar emang bisa ngasihin karya kayak gitu. Menurut Pak Anam gimana tuh? Ya, saya akan menjawab itu, lihat di channel ini kayaknya banyak karya kan. Iya banyak banget Channel ini dong. kan, Iya. saya kira itu cukup tuh. Jadi ya banyak karya ya karena mereka passionnya ada, mau semangat, mau belajar, berkarya. Prestasi itu kan atau juara itu kan nanti tinggal bonus aja kan. Ya tinggal bagaimana kalian belajar di situ, itu aja. Betul banget sih Pak, kan karya itu hanya bonus dan kita tuh gimana progres dari awalnya ya Pak. Nah kalau Pak Anam sendiri tuh dunia perfilman bukan hanya di Jogja dan di Indonesia, menurut Pak Anam itu dari tahun ke tahun apakah ada peningkatan atau hanya nge-stuck di situ aja sih Pak? Oh, peningkatan jelas dong. Wah keren. Peningkatan jelas. Ini bicara pelajar apa bicara masih umum nih? Iya kita umum dulu Pak, nanti baru ke Kayaknya pelajar. skripnya nggak kayak gitu. Emang nggak ada skrip ya? Nggak ada dong Pak. Ya iya, tiba-tiba saya langsung ke sini Ya, emang diundang. ganggu banget ya Pak ini, Ya, dingin-dingin nggak Pak. apa-apa. Udah dingin kan, terus setnya juga apa nih? Wah ini tuh seadanya Pak. Ya, kok biasa saja pas saya hadir ini gimana? Tim Wih. artistiknya siapa? Wih itu tuh yang di belakang Mana ini yang di tuh. belakang tuh? Siapa? Kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Ya udah nggak apa-apa. Tapi sederhana gini tuh memang bermakna loh Pak. Oh, gitu? Dari gambar-gambarnya, terus alat-alatnya ini bermakna banget. Iya, Dari iya. di dunia film tuh bermakna banget. Ini juga kayaknya dengar-dengar kalau dari floor plan-nya ada posternya mana ini? Nggak ada nih. Posternya tadi tuh kelupaan itu tuh yang program. Iya, jadi apa tadi? Wah, aku ikut lupa gitu. Wah. Nah ini tuh Pak kan kita kan film itu kan dari awal produksi sampai akhir. Produksi itu tuh kan bagian yang paling penting ya Pak dalam dunia film. Pak Anam pernah mengalami kejadian penting gak sih Pak ketika syuting film atau yang berkesan gitu? Yang paling penting produksinya, Iya. bukannya para produksi ya. Salah ternyata. Konsepmu. Enggak, kan kalau kita itu salah satu pentingnya ya Pak. Kan Coba kalau saya kita- tanya, Aduh, gantian nanya. aduh takut nih. Dari produksi itu berapa persen yang paling lama atau yang paling highlight banget? Praproduksi. Praproduksi kan? Iya. Berarti yang paling penting? Praproduksi. Ya penting semua sih sebenarnya. Ya itu Pak. Ya kan praproduksi juga penting juga. Nah, Ya, kalau praproduksinya ada kalau produksinya mungkin ada apa tadi? Ya seberapa penting dan lainnya ya dinamis juga sih. Ya sempet kalau saya dulu film apa ya? Bentar, saya ingat-ingat juga. Kan ada beberapa produksi program TV juga yang saya ikuti, kemudian sama beberapa memang PH-nya belum terlalu besar seperti mungkin filmmaker yang lainnya. Saya masih kecil-kecil aja. Itu ya sempet apa ya? Masih zamannya dulu, masih tahun berapa ya? Sekitar 2000 mungkin 10 kali ya. 2010 itu kan masih menggunakan kamera. Kalau sekarang kameranya udah kamera cinema nih di belakangmu. Udah canggih nih Pak Iya. kameranya. Udah SMK aja udah kayak gini loh. Saya dulu masih Mahasiswa. ya masih biasa, nggak sekeren kayak gini. Ya, biasanya saya waktu itu ya masih Iya. Canon 7D ya. Wah. Nah sempat waktu itu ya bukan 7D yang 5D ya. Tahun-tahun itu tuh. Kalian mungkin masih Masih kamu belum lahir. mungkin masih belum. Wih, belum lahir. Enggak, udah kelas SD. SD kayaknya SD. Ya ada ya kejadian. Wah ini kayaknya nggak layak tayang, nggak usah deh. Tayangin aja Nggak layak Pak. tayang ini. Kan ini kan salah satu cerita di dunia film itu, meskipun Pak Anam bukan pelajar lagi ya. Oh, masih pelajar Pak. Sudah. Sebagai manusia itu kita masyarakat pembelajar, Iya. tetap belajar Oh, dong. iya. Saya juga tetap belajar. Meskipun umurnya berbeda ya Pak. Saya masih muda 20 tahun ya. Ya. Wah, pada nggak percaya. Pengalaman apa ya? Oh, pengalamannya ini. Ya ini yang layak tayang nih, nggak Iya. apa-apa. Ketika ada produksi kita seminggu ya. Dari PPM saya nggak ikut, memang saya diplot ketika di Jogja itu produksi di Gunung Kidul 1 minggu. Jadi kita harus kru call-nya jam 3 subuh ya. Pulang ke Jogjanya, ke kota lagi itu jam 10 malam ya biasanya. Ya jelas tidurnya di hotel ya. Di hotel itu ya nggak hanya istirahat ya sama numpang tidur ya, walaupun dengan fasilitas enak tapi nggak terlalu ya enak juga, karena jam 3 berangkat, breakfast di resto take away ya, dibawa, kemudian lanjut perjalanan masih ngantuk itu kru call, kemudian balik juga malam. Nah yang malam itu
ini gatel tiap-tiap pagi tuh mesti saya gatel, nggak tahu ini apa karena outdoor kemudian ini ternyata apa layak tayang nggak ya? Layak. Wah, apa itu Mbak? Ini penasaran ini.